Sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya, masih di mansubatul asma, yaitu babul hal. Hal, kemudian nanti sambung dengan tamyiz dan mustatsna kalau cukup sampai isim la dan munada. Kalau tidak cukup waktu, kita mungkin hanya 3 atau 4 saja. Baik, kita awali dengan bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharani amin rabbal alamin. Babul hali. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu ja'a Zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi raqiban wa ma asbaha dzalika. Wa la yakunul halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, hal ini berasal atau menggunakan kalimat isim. Dan isim ini i'rabnya nasab atau mansub, makanya alismul mansubu. Jadi al-hal ini definisinya adalah alismul mansubu, isim yang ternasabkan, berarti bukan terrofa'kan, apalagi terjerkan. Ini ternasabkan. Untuk apa isim yang menasabkan ini? Al-mufassiru, yang dia menafsirkan. Jadi isim ini untuk menafsirkan. 5, menafsirkan untuk apa saja. In bahama, yang apa saja tersebut masih samar. Ya, minal hayati, dari keadaan. Ya, di keadaan dari kondisi. Contohnya ja'a Zaidun raqiban, datang si Zaid. Nah, kalau tidak ada raqiban, ini dia tidak terjelaskan kondisi datangnya seperti apa. Maka diberikan di sini hal. Ya, raqiban, datang si Zaid dalam kondisi atau dalam keadaan berkendaraan. Maka raqiban ini isim mansub karena dia kedudukannya sebagai hal. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Jadi isimnya ini isim mufrad, kemudian i'rabnya ini nasab atau mansub. Kenapa mansub? Karena dia kedudukannya sebagai hal. Keadaan siapa raqiban ini? Keadaan si Zaid. Maka si Zaid disebut sahibul hal. Jadi kita harus ingat pasang-pasangan tuh ya. Hal pasangannya sahibul hal. Naat pasangannya man'ut. Ma'tuf, ma'tuf alaihi. Taukid, mu'akkad. Badal, mubdal minhu. Hal pasangannya sahibul hal. Fi'il, fa'il. Fi'il, naibul fa'il. Isim kana ada khobarnya, khobar kana. Isim inna, khobar inna. Nah, ini contoh yang pertama. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban ini adalah hal dari si Zaid, dan si Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il. Berarti raqiban ini hal dari sahibul hal yang berkedudukan sebagai fa'il. Yang kedua beda. Maksudnya beda sahibul halnya. Contohnya raqibtul farosa. Aku mengendarai al-farosa, kuda. Musrojan, dalam keadaan berpelana, dalam kondisi berpelana. Siapa yang dalam keadaan dalam kondisi berpelana? Apakah aku atau kuda? Maka yang kondisinya berpelana adalah kuda, al-farosa. Berarti sahibul halnya adalah al-farosa. Dan al-farosa ini kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ul. Berarti ada hal dari maf'ul. Kalau yang pertama sahibul halnya fa'il, yang kedua sahibul halnya maf'ul.
Contoh yang ketiga, laqitu Abdallahi raqiban, aku berjumpa dengan hamba Allah. Laqitu, aku berjumpa Abdallah dengan hamba Allah. Ya, aku berjumpa dengan hamba Allah. Raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang dalam keadaan berkendaraan ini? Ini bisa kemungkinan Abdallah, si Abdullah yang berkendaraan. Bisa juga aku. Ya. Ini bisa dari fa'il, bisa juga dari maf'ulnya, karena dua-duanya memenuhi syarat. Laqitu Abdallahi raqiban, aku berjumpa dengan hamba Allah dalam keadaan berkendaraan. Jadi yang pertama, sahibul halnya dari fa'il, yang kedua sahibul halnya dari maf'ul, yang ketiga sahibul halnya bisa maf'ul, bisa juga fa'il. Syurutul hali, syarat hal nih, syarat hal ini dari sininya. Wala yakunul halu, tidaklah menjadi hal ila nakirotan kecuali dia nakiroh. Nih, la yakunul halu ila nakirotan, ya, tidaklah menjadi hal kecuali nakiroh. Jadi hal itu harus nakiroh dia. Raqiban, musrojan, ini nakiroh. Ya, nakiroh. Kedua, la yakunul halu ila ba'da tamamil kalam, tidak menjadi hal kecuali setelah tamamul kalam. Ya. Kalamnya harus sempurna dulu. Ada fi'il, ada fa'il. Ya, ada fi'il, ada fa'il. Jangan fi'il kemudian hal. Enggak. Ya, fi'il, fa'il, kemudian hal. Paling tidak ya fi'il, fa'il, kemudian hal. Jangan fi'il, kemudian tiba-tiba hal. Jadi harus tamamul kalam. Ketiga, la yakunu sahibuha, tidaklah menjadi sahibnya, tidaklah menjadi pemiliknya, ya, pemilik hal ini, illa ma'rifatan, melainkan dia harus ma'rifah. Jadi sahibul hal itu harus ma'rifah. Zaidun ini ma'rifah, nama orang. Al-Farosa ini ma'rifah karena ada alif lamnya. Abdallah ini juga ma'rifah karena dimudhofkan kepada yang ma'rifah. Atau ini juga ma'rifah karena dia isim dhamir. Makanya juga ini memenuhi syarat kalau ingin jadi sahibul hal dari raqiban. Berarti nanti kalau dia sahibul halnya, maka terjemahnya aku berjumpa dengan hamba Allah, nah dalam keadaan aku saat itu sedang berkendaraan. Oke, baik. Itu tentang hal. Ada yang mau didiskusikan? Itu saat bentuk yang tadi contohnya yang raqiban tadi. Kalau itu bentuknya harus bentuk isim fa'il gitu ya. Dalam contoh zaidun. Misalnya rukban itu nggak boleh ya, atau yang masdarnya itu misalnya. Ya, dia syaratnya harus yang mustaq ya. Mustaq itu selain fi'il madi, fi'il mudhari atau masdar. Ya, mustaq itu bisa isim fa'il, isim maf'ul. Pokoknya isim mustaq aja. Jadi kalau masdar tak bisa kecuali yang tadi takwil, tapi ribet lah yang sampai sini dulu. Kita yang jelas dia bukan isim jamid. Masdar termasuk jamid, jadi tidak bisa dijadikan hal. Nah, jadi harus isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang dibentuk dari aslinya. Jadi kalimat-kalimat bentukan, kalimat-kalimat baru ya, yang dibentuk dari asalnya. Asalnya itu bisa masdar, bisa fi'il madi. Bisa fi'il, bisa masdar, bisa fi'il. Nah, ini isim fa'il, kalau ini isim maf'ul musrojan, ini isim fa'il. Oke, ada lagi? Nah, ini pembahasan hal masih panjang ya sebetulnya, masih banyak. Cuma ini di jurumnya ya segini ya. Ya, kayak matanya juga pendek. Ya, nanti coba dibandingkan dengan yang tingkatan yang lebih tinggi, misalkan di mutamimah itu lebih panjang lagi. Dan bab hal ini di channel saya sudah dibahas yang rada panjangnya ya. Yang rada panjangnya itu ada. Ini yang enaknya, salah satu enaknya ngaji kitab klasik itu dia berurutan. Berurutan dalam arti dipilah yang ringan dulu gitu. Nanti baru ada cabang-cabang. Kemudian ada ya pengecualian yang lebih rumit lagi. Nah, kalau saya nggak tahu sih kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang baru ya, yang modern, bisa saja sudah ada mulai syarah tambahan dan sebagainya gitu. Nah, itu bagus juga sebetulnya.
Oke, ada lagi? Cukup ya? Nanti kalau saya sudah kemudian membahas di bagian apa, kalau ingin yang bertanya ke atas lagi, ke hal lagi, enggak apa-apa ya, silakan. Bahkan kalau ada yang bertanya, balik lagi misalnya ke mubtada lagi, ada bagian mubtada yang belum paham, silakan nanti saya putar lagi ke atas. Berikutnya setelah hal, ini ada tamyiz. Tamyiz. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita langsung, ini juga matanya sedikit, jam beberapa baris saja. Babu tamyizi at-tamyizu huwal ismul mansub. Ini isi mansub semua isi mansub nih yang berapa belas ini, yang 15 ini. Dia juga isi mansub. Al-mufassiru yang menafsirkan. Liman bahama minaz zawat, menafsirkan apa saja yang masih samar dari zat. Nahwu qaulika, contohnya seperti ini ada kurang satu sebenarnya. Ini maksud saya di kitab jurumnya sampai sini, tapi kalau yang utamanya ada tambahan nih, minaz zawat oh ini sab. Nah, masalah ini sampai zawat aja dulu. Meskipun yang tepatnya banget itu awin nisab, karena di contohnya ada yang nisbah di sini, bukan cuma zat. Nahwu qaulika, contohnya seperti perkataanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Wa tafaqqa Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan wa ashtaraitu 20 gulaman wa malaktu tis'ina na'jatan wa Zaidun akramin ka'aban wa jamlin kawajhan wa la yakunu ila nakiratan wa la yakunu ila ba'da tamamil kalam. Tamyiz mirip-mirip dengan hal, cuma ada bedanya. Jadi definisi ini isi mansub yang menafsirkan apa saja yang masih mubham dari zat. Bedanya di sini aja, minaz zawat, kalau yang hal minal hayat. Ya, minal hayat. Nah, contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Telah mengalir si Zaid atau telah berkucuran dari si Zaid. Araqan, keringatnya. Nah, ini araqan. Nah, sebelum ke sini coba saya dari bawah, dari sini dulu deh. Dari yang kedua terakhir nih. Ya, biar nggak bingung. Nah, ini yang dimasukkan dengan zat itu biar bisa dari isim adad deh. Di contoh di sini cuma satu aja, isim adad. Isim adad seperti tis'ain, ishrin, dan berapa saja, pokoknya bilangan itu termasuk isim zat. Isim zat mubham yang masih samar. 1, 2, 3, 4, pokoknya 10, 20 itu termasuk isim zat mubham yang masih samar, butuh ma'dud. Ya, butuh apa yang dihitung itu, yang disebutkan 10 apa. Kalau 10 saja itu mubham, maka dia butuh kalau di sini konteksnya butuh tamyiz. Nah, tamyiz itu memberikan penjelasan ada kesamaran isim adad itu. Nah, seperti di sini, malak tu tis'aina, aku memiliki tis'ain. Ya, 90. Nah, 90 ini bilangan, namanya isim adad dan dia mubham. Ya, 90 apa? Ya. Dia butuh tamyiz. Na'jatan, na'jah. Ya, 90 domba. Ya. Jadi na'jatan kenapa mansub? Na'jatan karena dia kedudukannya sebagai tamyiz. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menafsirkan sesuatu yang masih mubham daripada isim zat, itu tis'in. Nah, begitu ya. Malaktu tis'ina na'jatan. Sehingga dengan ada tamyiz ini akhirnya kemubhaman tis'in ini diselesai, ya sudah bisa dipahami. Contoh lagi misalkan yang masih isim adad, ishtaro itu ishrina, aku membeli 20. Ishrin ini juga bilangan termasuk isim adad, ini mubham. Ya, butuh tamyiz. Ya, aku membeli 20 apa? Gulaman, maka gulaman ini mansub ya. Gulaman ini budak, ya, budak laki-laki. Aku membeli 20 budak. Kayak bener nih orang. Mau beli ke pasar budaknya, belinya 20. Satu budak aja nggak tahu berapa puluh juta itu. Nah, ini gulaman ini dia kedudukannya sebagai tamyiz. Ya. Fungsinya menafsirkan sesuatu yang masih mubham dari isim adad, dari isim zat.
Nah, isim zat yang dicontohkan di sini adalah isyirin dan tis'ain. Apakah cuma isim adad saja yang termasuk isim zat mubham? Enggak, masih banyak. Ya, ini sampai di sini enggak masalah. Ini yang dimaksud dengan in bahama minaz zawat. Ya. Kemudian selain azawat, ini saya gunakan saja karena contohnya ada. Minaz zawati awin nisabi atau nisbah. Jadi mubham itu bisa dari isim zat, bisa dari nisbah. Apa maksudnya nisbah itu? Penyandaran fiil ya, terhadap fa'il. Jadi fiil ini punya siapa gitu. Nah, ketika bukan salah ya, ketika ya bilang salah aja nggak apa-apa. Ketika si fiil ini tersalah disandarkan kepada fa'il, maka akhirnya menimbulkan kesamaran. Ya. Seharusnya fa'ilnya itu bukan dia gitu. Nah, itu namanya mubham dari nisbah. Ya, mubham penyandaran fiil kepada fa'il. Contoh misalkan, Toba Muhammadun. Ya, mewangi Muhammad. Ya, mewangi Muhammad. Nah, ini gara-gara begini akhirnya jadi samar nih. Maksudnya apa Toba Muhammadun? Ya, kemudian diberikan tamyiz nafsan, ya, dirinya. Asalnya Muhammad ini bukan fa'il dia. Asalnya. Asalnya ini mudhofun ilaih. Kemudian nafsan ini asalnya mudhof, dia fa'ilnya. Jadi asal itu toba nafsu Muhammadin. Tapi Muhammadin itu dia digeser kepada fa'il, akhirnya menimbulkan kesamaran. Nah, karena menimbulkan kesamaran, maka harus diberikan tamyiz nafsan. Tafaqqa Bakrun Syahman, terisi si Bakar. Apanya? Syahman, lemaknya. Ya, menggendut si Bakar. Ya, melebar. Ya. Menggemuk. Syahman, lemaknya. Nah, asalnya itu tafaqqa Syahmu Bakrin. Ya, tetapi kemudian mudhof ilaihnya berpindah menjadi fa'il, akhirnya menimbulkan kesamaran. Jadi fi'il tafaqqa disandarkan atau dilekatkan kepada Bakrun sebagai pelakunya, itu menimbulkan kesamaran. Tapi misalkan tasabbaba Zaidun araqan, ya, mengalir si Zaid keringatnya, bercucuran si Zaid keringatnya. Nah, ini juga Zaid asalnya ini bukan fa'il, asalnya mudhofun ilaih, asalnya itu tasabbaba araqu Zaidin. Tapi si Zaidin ditaruh jadikan fa'il, akhirnya menimbulkan kesamaran. Kalau dia sebagai mudhof ilaih, tak ada kesamaran. Tasabbaba araqu Zaidin. Ya, bercucuran keringat Zaid. Itu dipahami tak ada kesamaran. Tapi karena si Zaidnya berpindah posisi menjadi fa'il, maka menimbulkan kesamaran sehingga dibutuhkan tamyiz. Tasabbaba ya, Zaidun araq. Atau misalkan yang terakhir, Zaidun akramu minka aban. Aban ini sebagai tamyiz, wajmalu minka wajhan. Nah, si tamyiz ini asalnya dia ini mubtada. Kemudian Zaid mudhof ilaihnya. Dia mubtada kemudian Zaid mubtada kemudian dimudhofkan kepada Zaid. Sehingga asalnya itu Abu Zaidin akramu minka. Nah, begitu asalnya. Abu Zaidin akramu minka. Ya, wa ajmalu minka. Ya, wa wajhu Zaidin ya ajmalu minka. Asalnya begitu. Tetapi kemudian si mudhof ilaihnya itu justru dipindahkan jadi mubtada, Zaidun akramu minka. Akhirnya menimbulkan kesamaran. Nah, diberikan tamyiz aban, wajhan. Dan syurut tamyiz bukan syurut ya, syarta tamyiz. Kan syartan, dua syarat kan. Syarta tamyiz. Syarta tamyiz. Dua syarat tamyiz. Yang pertama la yakunu tamyiz ila nakiratan, tidaklah menjadi tamyiz kecuali nakirah. Nakirah. La yakunu tamyiz ila ba'da tamamil kalam, tidaklah menjadi tamyiz kecuali dia datang setelah tamamul kalam, ya, setelah ada fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ya, jadi itu disebut tamamul kalam.
Jadi jangan fi'il kemudian tiba-tiba tamyiz. Tasabbaba araqan misalkan. Tasabbaba araqan Zaidun. Nah, ya. Tasabbaba Zaidun baru araqan. Oke, baik. Sampai tamyiz ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang belum dipahami nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, oh, semuanya. Coba kita lihat. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Sudah berapa sih yang hadir? 11. 11 dengan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Cukup. Oke, berikutnya al-mustatsna. Ini rada panjang mustatsna ini. Mustatsna itu secara bahasa itu yang dikecualikan ya. Datang para siswa kecuali Budi misalkan. Maka Budi adalah yang tak hadir. Dia yang disebut dengan yang dikecualikan atau mustatsna. Nah, dalam bahasa Arab mustatsna itu juga butuh huruf. Ya, butuh huruf. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya atau kalimat yang digunakannya adalah kecuali atau selain, maka di dalam bahasa Arab itu lebih banyak, bukan cuma satu kata atau dua kata. Wa huruful istisna'i tsamaniyatun, huruf istisna itu ada 8. Luar biasa nih. Artinya sama kecuali, cuma ini banyak sekali dalam bahasa Arab. Wahya illa yang pertama illa, wa ghairu yang kedua ghairu, siwa kemudian suwa, sawaun 1 2 3 4 5, khola, ada dan hasya. 8 semuanya. Jadi 8 ini sama-sama semuanya artinya kecuali. Fal mustatsna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban nahu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu ila amron. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihil badal wa nasbu ala al-istitsna. Nahu maqamal qaumu illa zaidan au illa zaidun. Illa zaidun atau illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili, ya. Nahu maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa maratu illa bi zaidin wal mustatsna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawa majrurun la ghair wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya wa yajuzu nasbu wa jarruhu nahu qamal qum khala zaidan atau khala zaidin, ada amron atau ada amrin, hasya zaidan atau zaidin. Nah, jadi mustatsna ini dia menggunakan huruf istisna yang ada 8, dan 8 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Masing-masing punya ketentuan. Ini ada 3 kelompok nih, 1, 2, kemudian 3. Kelompok yang pertama cuma 1 huruf yaitu illa. Kelompok yang kedua, ya, contohnya qamal qaumu illa zaidan. Kelompok yang kedua ada 4, ya, 4 anggota, ghairu, siwa, suwa dan sawa, ya, sawaun. Ya, sebenarnya 2 saja ini, ghairu dan siwa. Cuma pelafalan siwa ini ada beberapa bahasa, ada siwa, ada suwa, ada sawa, bahkan ada siwan, suwan, sawa. Ya. Nah, intinya 2 sebenarnya, ghairu dan siwa. Tapi ini 4, ya, 4 anggota. Kemudian yang kelompok terakhir ada 3 anggota, ada khola, ada dan hasya. Nah, kita bahas yang ila dulu. Nah, ila nih. Untuk ila ini ada ketentuan. Pertama, idza kana al-kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya ini tam. Ya. Tam dan mujab. Apa itu tam? Tam maksudnya di sini adalah ada mustatsna dan ada mustatsna minhu. Ini kita kembali lagi ke sini nih. Qamal qaumu illa zaidan. Berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Maka Zaid ini mansub karena mustatsna yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana? Dari al-qaumu. Maka kaum disebut mustatsna minhu. Nah, ini juga pasang-pasangan nih. Kalau ada mustatsna harus diingat ada mustatsna minhu. Kemudian illa ini sebagai harfu istitsna. Dia huruf istitsna. Nah, ketika di dalam contoh itu ada mustatsna dan ada mustatsna minhu, maka itu yang disebut dengan kalam tam, ya.
Idza kana al-kalamu taman, ya, maksudnya di situ ada mustatsna dan disebutkan juga mustatsna minhu. Kemudian mujaban itu bukan negatif, ya. Mujaban ini positif, tidak ada kalimat manfi, tidak ada huruf nafi, misalkan ma qomal qomuta di situ. Nah, maka yang begini ini wajaban nasbu. Nah, si mustasna tersebut wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab seperti qamal qaumu illa zaidan. Enggak bisa illa zaidun dia. Ya karena ini kalam tam dan juga dan mujab ya. Kalam tam dan mujab. Zaidan ini mustasna, al-qaumu mustasna minhu, dan di sini tidak ada ma, tidak ada penafian. Ini wajib dibaca zaidan. Yang kedua masih yang khusus untuk ila ini. Idza kana al-kalamu taman manfian. Ini kalamnya tam, ada mustasna minhu, tetapi manfi. Ya, ada huruf nafi di depan. Maka mustasna itu jazan nasbu, boleh dibaca nasab, walid tiba, dan juga dibaca sebagai tabi, yaitu badal. Tiba di sini maksudnya badal. Contohnya maqamal qaumu, tidaklah berdiri suatu kaum, kecuali Zaid, berarti Zaid yang berdiri. Nah, ini kalam tam, dia ada mustasna. Abang ke sana dulu. Sana. Iya, bawa ini. Bawa sana. Maaf. Nah, ada mustasna. Maaf ya, ada mengganggu. Ada mustasna yaitu zaidan dan ada mustasna minhu. Ini sudah tam. Tetapi manfi di sini ada ma. Maka mustasnanya boleh dibaca nasab illa zaidan, boleh juga dibaca sebagai badal ya. Ya zaidun. Zaidun jadi badal. Badal dari mana? Badal dari al-qaumu. Ya badal bad minal kul. Ya. Jadi mustasnanya bisa mansub, dibaca zaidan, bisa juga zaidun. Kenapa begitu? Karena manfi. Meskipun dia tam, ada mustasna minhu, tetapi dia manfi. Yang ketiga, idza kanal kalamu naqison. Kalau kalamnya naqis. Naqis itu lawan dari tam. Kalau tam tadi itu disebutkan mustasna dan mustasna minhu. Kalau naqis berarti dia tak disebutkan mustasna minhu. Tak ada di sana mustasna minhu. Bagaimana ini? Nah, karena ala hasabil awamili, maka dia ya berdasarkan amil sebelumnya saja. Ya, jadi si mustasna tersebut dia berdasarkan amil sebelumnya. Kalau amil sebelumnya ini menyuruh dia nasab, maka nasab. Amil sebelumnya menyuruh dia rofa, maka dia rofa. Kalau amil sebelumnya ya menyuruh dia jar, maka dia jar. Contoh maqama, tidaklah berdiri illa kecuali Zaid. Maka si Zaid ini mustasna, tetapi tak ada mustasna minhu di sini. Maka ini dibaca Zaidun. Kenapa? Karena amil sebelumnya adalah koma fiil. Berarti Zaid dia fa'il. Ya. Maqama illa Zaid. Ma darabtu illa Zaidan. Ya, ini mustasnanya ini mansub tapi bukan istitsna, bukan mansubun al istitsna, karena dia mansubnya karena amil sebelumnya memerintahkan dia nasab, yaitu fiil. Darabtu Zaidan, ya, ma darabtu illa Zaidan. Ma marartu illa bi Zaidin. Dia dikasrahkan oleh huruf jar, bi Zaidin, dijarkan oleh huruf jar, bi Zaidin. Nah, ini yang pertama, kelompok pertama. Jadi spesial ini hanya untuk ilah saja. Yang kedua goiro dan seterusnya, yang 4 ini mustasnanya wujubul jar bil idhofah. Dia mustasnanya wajib dengan jar karena dia kedudukannya mudhofun ilaih. Qamal qaumu ghairu zaidin. Zaidin dia majrur. Ya. Jadi mudhof ilaih. Paling gampang nih. Bukan cuma ghairu, yang lain juga. Qamal qaumu siwa zaidin. Qamal qaumu suwa zaidin. Qamal qaumu sawa zaidin. Nah, begitu ya. Ini paling gampang. Kemudian yang kelompok ketiga, khola'ada dan hasya. Nah, untuk khola'ada dan hasya ini ada 2 ketentuan. Pertama, yasbiqun nafyu, dia diawali oleh nafi.
Yang kedua, la yasbiqun nafyu, tidak diawali oleh nafi. Kalau yang diawali oleh nafi, ya, maka si musnad tersebut nasab, jadi bacanya nasab. Ya. Nah nih, ma ini kan nafi kan. Tidaklah berdiri suatu kaum. Ma qamal qaumu khala Zaidan. Nah, dia dibaca nasab. Zaidan. Kalau la yasbiqun nafyu tak diawali oleh nafi, boleh nasab, boleh jar. Qamal qaumu hasya Zaidan atau qamal qaumu hasya Zaidin. Qamal qaumu khala Zaidan atau qamal qaumu khala Zaidin. Ya, qamal qaumu ada Zaidan atau ada Zaidin. Oke, ini tentang mustatsna. Berarti yang mansub yang mana saja? Satu yang menggunakan ilah ini mansub. Ya, ilah yang pertama. Ini kalamnya taman munjaban. Kalau manfi dia bisa juga mansub sih. Kemudian karena yang berdasarkan amil sebelumnya, tapi dia bukan dinasubkan karena istitsna. Kemudian yang di sini ya, yang qala ada dan hasya ada yang mansub kalau diawali oleh nafi. Ya baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang mau diskusikan. Ini Ustaz, Ya, enggak. yang khola ada sama hasya itu kan termasuk harfu jari nih Ustaz ya. Kalau dalam kitab awamil kan hatta, khola, ada, hasya gitu. Itu masuknya kan ke harfu jar. Tapi di sini secara harokatnya atau di i'rab akhirnya itu nasab gitu, gajar. Itu apakah huruf apa istisna apa harfu jarin gitu tuh. Cara membedakannya seperti apa Ustaz? Ya. Coba kita dari awal. Ilah ini kalimatnya kalimat apa nih? Ilah ini kalimat huruf isim atau fi'il? Huruf ya. Clear ya? Kalimat huruf ini. Kalau goiru kalimat apa? Siwa, suwa, dan sawa. Huruf juga. Enggak, ini kalimat isim. Ya kalimatnya kalimat isim. Makanya nanti kedudukannya bisa jadi mudhof. Ghairu Zaidin. Ya. Kemudian Zaidin mudhofun ilaih. Jadi karena dia isim makanya bisa jadi mudhof. Kemudian yang ketiga khola ada dan hasya, inilah yang dia punya dua status dia. Dia bisa sebagai kalimat huruf, bisa juga sebagai kalimat fiil. Ya. Khola ada dan hasya ini huruf, tetapi dalam waktu bersamaan juga dia punya status sebagai kalimat fiil. Ya. Makanya di sini maqamal qaumu khola Zaidan. Ya, Zaidan kenapa dia nasab? Karena dia jadi maf'ul dari khola. Ya, hasya jadi maf'ul dari hasya. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini, khola dan hasya ini sebagai fi'il. Kalau hasya Zaidin, berarti dalam seperti ini dia sebagai kalimat huruf jar. Zaidin majrur. Gitu. Begitu. Syukran Ustaz. Ya. Cuma saya kasih PR nih buat Kang Amil nih. Ya, spesial buat Kang Amil nih, dikasih PR nih. Ini Zaidan ini kan, kalau dibaca Zaidan ini kan maf'ul saya bilang tadi, jadi maf'ul bih. Mohon. Fiilnya adalah hasya. Yang jadi PR cari fa'ilnya. Cari filenya Ustaz. Masa ada fiil nggak ada fa'il kan nggak aneh. Masa ada fiil kemudian ada maf'ul aja, fa'il yang mana? Nah, bukan coba Kang Amil semua juga lah, silahkan cari mana fa'ilnya. Kaumu kali Ustaz ya? Masa kaum fa'il datang duluan daripada fiil? Mustatir Ustaz. Ya, Mustatir. Kembali ya dulu ke siapa? Ala kaumu ya. Al kaumu. Ya dulu ala kaumu. Ya dulu alal Kaum. al kaum. Ya pokoknya nanti nanti aja lah. Oh ya dicari dulu ya.
Siap, Ustaz. Siap. Silahkan nanti dicari dulu. Mana yang pas, mana yang cocok. Karena nahu itu logik kan nanti. Mana yang logik? Oke, selain itu ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya kalau nggak ada. Ini ke isimla. Isimla. Ini juga pendek ya pembahasannya, coba padat ini dan ya lumayan lah. Gimana? Belum itu tadi. Sebelum lanjut ini kadang kalau kita berpedoman kepada pengertian isim dan fi'il huruf betul. Kalau huruf atau itu kan al-fi'lu yurafu biqad gitu kan, ada ciri-cirinya gitu tuh. Kalau kayak ini kan khola, ada, hasya itu kadang bisa disebut huruf, kadang bisa disebut juga gitu tuh. Padahal kan kalau secara ciri-ciri mungkin tidak ada tanda-tanda itunya Ustaz gitu, tanda-tanda isimnya gitu tuh. Kayak ilan bisa disebut apa tuh isim, bisa disebut huruf juga gitu tuh. Gimana itu? Gimana itu Ustaz? Coba nanti itu juga sekalian PR lah buat Kang Amir. Waduh. Ya nanti fiil itu kan ya kayak nanti kayak di alfa itu misalkan ada fiil yang dia memang tak ada tanda fiil sebagaimana yang dikaji ya. Ya tak ada yang dikaji itu misalkan fiil itu diketahui dengan qad, sin, saufa, kemudian tak tanis. Nah, nanti ada fiil itu yang dia dipahami sebagai fiil itu dari makna. Oh gitu kan. Dari makna. Misalkan soh gitu kan dalam contoh itu. Nahwu soh kan. Soh wahayahal apa tuh contohnya. Nah, itu soh itu artinya kalau bahasa Arab itu uskut. Jadi soh itu maksudnya diamlah. Nah, kalimat soh itu tak ada tanda fiil di situ. Kalau misalkan yang dimaksud tanda fiil itu sin, saufa, tak tanis, nggak ada. Tapi karena maknanya itu memiliki tolab, ya, memiliki tuntutan, maka dia termasuk fiil. Itu fiil amar. Dia tak ada fiil madinya. Fiil modernnya juga tak ada. Tapi secara kalimat nanti disebut isim misalkan, tapi maknanya fiil sehingga muncul istilah isim fiil. Jadi tanda fiil itu ada yang begitu gitu, yang diketahui dari maknanya. Nah ini juga khola, ada dan hasya itu kan artinya kecuali kan, kecuali ya. Tetapi misalkan kecuali itu ada enggak sih perbuatannya misalkan, enggak ada perbuatannya. Ya. Tetapi karena misalkan dia menasobkan, maka bisa juga tadi dipahami dari amalnya. Ya, ini bukan dari maknanya, dari amalnya. Nah, jadi amalnya fiil itu kan merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul. Nah, karena dia memiliki amal tadi menasobkan isim, yaitu yang kedudukannya sebagai maf'ul, maka kemudian dia disebut fiil. Jadi bisa dari maknanya, bisa juga dari amilnya. Ketika tidak ada tanda yang diketahui itu sin, saufa, tak tanis. Kemudian kalau fiil mudhari ada huruf mudhara'ah di depannya. Kemudian dia tidak ada makna amr misalkan, makna perintah, makna tolab tidak ada. Pokoknya tidak ada tanda-tanda fiil. Kalau sebelumnya kita kan kalau tak ada tanda-tanda fiil, tanda-tanda fiil langsung dihukumi huruf gitu kan. Ternyata ada di sini misalkan yang itu tak ada tanda fiil, tak ada tanda isim, tapi dia tetap dikatakan kalimat fiil bukan kalimat huruf.
Jadi contoh yang seperti itu. Oke, gitu. Siap Ustaz. Ya. Nanti dicari lebih dalam lagi referensinya. Iya, cari ya kamu. Oke, silakan ada lagi. Nggak ada? Kita ke isimla. Bab ismillah, bab isimlah. Ini sebutannya isimlah. I'lam, ketahuilah olehmu. Annala, sesungguhnya la itu tansibun nakirati, dia menasabkan nakirah. Nah, nakirah ini disebut nanti sebagai isimlah. Bighairi tanwinin, tanpa tanwin, jadi menasabkan si isim nakirah, dan isim nakirah itu tanpa tanwin. Idza basyarat, jika dia bertemu langsung an nakirata dengan nakirah. Walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Nahwu contohnya la rajula fiddari. Fa ilam tubashirha, kalau dia tak berjumpa langsung wajib rafu, maka wajib rafa, wajib tikrarula, dan wajib diulang la-nya sekali lagi. Nahwu contohnya la fiddari rajulun walam ra'atun. Ada dua la di sini. La fiddari rajulun walam ra'atun. Fa in takarrat, kalau berulang, apa yang berulang, la-nya berulang, jaza i'maluha, maka boleh diamalkan, boleh mengamalkannya, mengamalkan sila tersebut. Berarti mengamalkan itu berarti dia menasabkan isim la tanpa tanwin, menasabkan nakirah tanpa tanwin. Jaza i'maluha wa ilga'uha, dan juga boleh diilga, diabaikan, berarti tidak diamalkan. Wa in syi'ta, kalau kamu berkehendak, kulta, bisa kamu katakan la rajula fiddari walam ra'ata. Wa in syi'ta, dan jika kamu berkehendak, kulta, kau bisa katakan la rajulun fiddari walam ra'atu. Jadi isim la ini tercermin di dalam 3 contoh ini ya. Kaidah-kaidah tadi ada 3. Yang 1 warna merah, 2 warna biru, 3 warna hijau. Nah ini. Yang warna merah nih. La rajula fiddari, la bertemu langsung dengan nakiroh atau dengan isimnya, bertemu tanpa ada fasil, tanpa ada penghalang, ya. Dan tak ada pengulangan la di sini, la-nya cuma 1 aja, ya. Walam tatakarrar la, dan tidak berulang la-nya. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, silanya beramal, maka dibaca la rajula fiddari, tidak ada lelaki, apapun lelakinya, berapapun, tidak ada di dalam rumah. Yang kedua, ini yang warna biru nih kaidahnya, ketentuannya. La fiddari rajulun, silanya ini tak bertemu langsung dengan isimnya. Nah, ada penghalang. Apa penghalangnya? Fiddari. Ya, ada penghalangnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini wajib isimnya itu dibaca rofa. La fiddari rajulun. Dan wajib tikrarula, dan wajib diulang la-nya sekali lagi. Nah, sehingga la-nya ada 2. La fiddari rajulun walam ra'atun. Nah, begitu ya. Ini yang kedua. Jadi isim la-nya di sini tidak dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, la-nya ini bertemu langsung dengan isimnya. Ya. La rajula fiddar. Tetapi yang membedakan dengan nomor 1 ini, la-nya di sini berulang 2 kali. Nah, beda dengan yang pertama, tak berulang. Nah, ketika berulang begini, bertemu langsung dan berulang, maka ini bisa 2. Boleh salah satunya bisa la rajula fiddari walam ra'ata, berarti ikmal, diamalkan, ya, silanya tersebut menasabkan la rajula fiddari walam ra'ata. Wa in syi'ta qulta, tapi boleh juga tak diamalkan, diilgo, diabaikan, ya, menjadi la rajulun fiddari walam ra'atun. Oke, itu singkatnya, pendeknya tentang isim. Nah, oke, ada yang mau diskusikan isim la? Apa, ibu-ibu? Ustaz, isimnya bentuknya idhofah, contohnya gimana?
Apa, Bu? Isimnya gimana? Idhofah. Jadi mudah-mudah ilaih. Gimana misalkan? Jadi setelah la itu bukan isim nakiro gitu. Jadi bentuknya idhofah. Contohnya gini. Gimana? Contohnya. Apa ya? Harus nakiroh, Bu. Jadi kalimatnya kalimat nakiroh. Nanti kalau bukan isim nakiroh, berarti la-nya nanti la yang lain. Nah, ini namanya la apa ini? Ini namanya la linafyil jinsi. Nih, jangan lupa ya. Namanya ini la linafyil jinsi. Ini susah nih ya, pakai mouse. Jadi la macam-macam juga ya, Ustaz? Iya, macam-macam. Nah, ini linafyil jinsi. Lah untuk menafikan jenis. Nanti ada la bukan linafil jinsi tetapi la al-amilah amala laisa. Jadi la-nya di situ dia punya amalnya laisa. Apa amal laisa? Amal laisa itu adalah amalnya kana. Apa amalnya kana? Merofakkan isim, menasungkan khobar. Beda dia. Maknanya juga nanti berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Kalau la yang beramal sebagai laisa, dia punya isim. La rojulun. Begitu, la rojulun. La rojulun, misalkan hadiron. La rojulun hadiron fil fasli. Nah itu la-nya, dia bukan la linafil jinsi. Tetapi la-nya yang bermakna laisa. Berarti laisa rojulun hadiron ya, fil fasli. Itu amalnya amal kana. Kalau ini amalnya amal inna dia. Dia menasobkan isimnya. La rojula. Bidar. Tanya Ustaz. Jadi kalau setelahnya beda-beda lagi ya, Ustaz? Gimana? Kalau di belakang la itu isimnya makrifat, berbeda lagi jenis setelahnya. Berbeda lagi. Berbeda lagi. Jauhi, baiti gitu. Gimana? La zauju fil baiti gitu. Beda lagi berarti. Beda lagi. Dia la-nya bukan lalinafil jinsi. Nah, kalau begitu contohnya hanya menafikan satu, Bu. La zauju fiddari, tidak ada seorang suami di dalam rumah. Tidak ada satu suami. Ya. Dua dia tidak termasuk yang dinafikan. Jadi kalimat tidak ada satu suami di dalam rumah bisa berarti maknanya kalau dua itu ada, kalau tiga itu ada. Tapi kan nggak ada kan dua suami ya. La zaujatu fiddari. Nah, itu baru bisa tuh. Tidak ada satu istri di rumah. Yang dinafikan satu istri. Dua tidak dinafikan. Berarti bisa jadi dua istri ada dia di dalam. Tiga itu ada. Itu kalau lainnya bukan dinafil jinsi. Tapi kalau dinafil jinsi, la zaujata fiddari. Tidak ada satu jenis istri pun di rumah. Itu memang tak ada. Mau satu, mau dua, mau empat, mau siapa itu, yang putih, yang merah, pokoknya jenis istri itu tak ada, memang tak ada. Makanya dalam la ilaha illallah itu kan linafil. Kalau la gimana? Kalau la zauju fit dari wala zaujatu itu artinya beda lagi. Ya sama saja, nanti ada huruf atofnya di situ. Masih satu hukum. Masih satu hukum bahwa karena dia menggunakan waw atof. Berarti dia masih la-nya laisa, la yang bermakna laisa. Yang beramal laisa. Syukur, Ustaz. Kalau itu ya bedanya. Kalau ini menafikan jenis, ini isim ini
semua jenis lelaki, mau yang pendek, yang tinggi, yang putih, yang merah, yang satu, yang dua, yang tiga, pokoknya tidak ada jenis lelaki. Jenis yang dinafikan. Ya. Bukan bilang. Gimana? Tadi siapa yang mau nanya? Saya Ustaz. Ya. Jadi penasaran Ustaz, untuk yang la ilaha illallah itu kan la ilahanya la linafi nafi jinsi kan ya. Tapi ilahnya Allahnya kenapa marfu ya Ustaz? Nah, ini sering ditanyakan, yang coba saya tulis lah. Ya itu la-nya la linafil jinsi itu, makanya itu ada makna. Nih, coba kita kaji ya cara bahasa ya. La, saya nggak pakai harokat nih, ini ininya huruf panjangnya, la ilaha illa Allah hu ini ya. Ini kan hu atau ha ujungnya? Hu. Nah, ini la-nya, ini la linafil jins ini. Tidak ada Tuhan. Nah, bukan tidak ada Tuhan, tidak ada jenis Tuhan. Ya. Seandainya ini la-nya la amal laisa tadi, maka yang dinafikan bukan jenisnya tetapi satu Tuhan. Tidak ada satu Tuhan kecuali Allah. Nah, itu fatal sekali. Nah, ini dia dibaca nasab la ilaha sebagai isim la. Nah, la ini la linafil jins ini dia punya khobar, Pak. Punya khobar. Ya. Jadi dia punya isimnya dan juga punya khobarnya. Kayak tadi la rojula, khobarnya berarti fidari. Nah, yang jadi pertanyaan, mana khobar daripada isim la, daripada la ini, la linafil jins ini? Nah, ini khobarnya disembunyikan, begitu kata ahli bahasa, karena ini yang cocok. Nah, apa bisa hakun misalkan, atau bisa ma'budun, atau bisa hakun ma'budun. Jadi ada khobar yang disembunyikan. Nah, khobar la ini dia hukumnya marfu, ya, hakun ma'budun. Tidak ada Tuhan, ya, berhak, ya, tidak ada Tuhan yang benar-benar hak, yang benar-benar benar, ma'budun, ya, disembah. Nah, dia khobarnya. Illallah, kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Nah, ini menggunakan illa, ya kan? Setelah illa kemudian marfu. Coba kalau kita lihat di nahwu tadi itu, yang setelah illa marfu itu yang mana? Ini yang illa ya, berarti fokus ke kelompok 1 illa. Setelah illa marfu. Mana yang setelah illa marfu? 1 di sini kan? Nih. Nah, 1 di sini, ya. Kemudian 1 lagi di sini. Coba kita lihat kemungkinan yang mana ini? Yang inikah atau yang inikah? Kalau yang ini berarti dia kalamnya tidak tam, ya. Tidak ada mustatsna minhu. Kalau ini ada mustatsna minhu. Kita lihat tadi. Nah, ini ada mustatsna minhunya. Ya, hakun. Ya. Karena la itu dia pasti punya khobar, tak mungkin kita punya khobar. Nah, yang kedua, sebelumnya itu diawali oleh nafi manfi, ya kan? Diawali oleh nafi nih. Ma kan? Manfi itu bukan cuma ma, la juga sama manfi. Untuk menafikan. Nah, berarti masuk yang nomor 2 nih. Nah, ketika dia manfi,
maka tadi bisa dibaca dua mustasnanya, bisa ila zaidan, bisa juga ila zaidun. Kalau ila zaidan dia mustasna, ya mansubun alal istisna. Kalau dibaca rofa, zaidun dia sebagai badal daripada mustasna minhu. Jadi ketika dibaca Allahu, ya ini badal daripada mustasna minhu. Begitu, Pak? Oke, paham Ustaz. Makasih Ustaz. Nah, ya tidak ada jenis Tuhan hak disembah kecuali Allah. Kalau tidak ada khobar ini, seandainya kita menggunakan la amilah laisa itu, atau ini juga seandainya tidak khobar, maka ini bertentangan dengan kenyataan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Faktanya ada banyak Tuhan yang disembah manusia itu. Makanya harus ada khobar, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Kalau Tuhan yang lain itu ada banyak yang disembah orang, tetapi maksudnya yang hak disembah itu tak ada kecuali Allah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Halo, Bis? Ya, kalau la haula wala quwata itu ada ilah juga di situ dan la-nya pun ada apa juga wala. Nah, tinggal masukkan saja. La haula, ini kan wala quwata, ilah berarti kan yang menggunakan ilah kan? Ya kan? La haula wala quwata illa, ya kan? Berarti kita fokus ke sini yang ada ilahnya. Illa. Nah, depannya manfi, la. Nah, berarti yang ini manfi. La haula wala quwata illa billah. La haula illa billah. Wala quwata illa billah. Cuma dia mustasnanya itu membutuhkan kata sambung yaitu billah. La haula wala quwata illa billah. Sebetulnya illallah begitu. Cuma kalimat la haula la quwata itu dia harus menggunakan kata sambung dengan la haula wala quwata illa billah. Ini bisa nyambung ke situ. Insyaallah. La haula, ya haula itu jadi isimnya. Cuma karena dia berulang, ya kalau la haulanya berarti sini ya isim lah dia kan. La haula. Ini masuk ke yang mana? Wala quwata yang berulang dua kali. Mana yang ini yang berulang dua kali ini nih, yang ketiga nih. Bertemu langsung dan berulang kan? La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ya. Illa billah. Dia bertemu langsung dan berulang lahnya. Maka sebenarnya bisa juga la haulun wala quwatun nih. Ini bisa kan? La haulun wala quwatun. Cuma kalau Al-Quran jangan mentang-mentang menurut Nahu bisa ya. Jubah pula nanti kan. Dilempar kita nanti. Syukran, Ustaz. Ya. Oke, ada lagi. Kita sampai isim la aja dulu. Nanti minggu depan kita terusin ke munada. Yang khobar kana tak dibahas lagi karena sudah terbahas. Isim ina juga tak dibahas lagi karena sudah terbahas. Nah, maka berikutnya yang akan dibahas adalah maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, tawabi tak dibahas lagi. Ya. Karena begitu kata penulis kitabnya, ini sudah berlalu pembahasannya. Jadi tinggal 3 lagi ya, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, plus nanti di mahfudatul asma ada jar majrur, ada mudhaf ilaih dan juga ada tabi lagi nanti. Oke. Baik. Sebelum kita sudahi ini ada yang mau didiskusikan lagi enggak? Mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini pertemuannya sampai terakhir kapan, Ustaz? Artinya kita nampaknya perlu dilanjutkan lagi nampaknya. Pendaftarannya gimana lagi, Ustaz, prosesnya? Ini pertemuan ke-7. Ya, ke-7. Mestinya ke-8 nih, cuma karena kita ada libur kemarin. Iya. Ada iklan ya.
Ya, ketujuh, maka minggu depan itu ke-8 sudah selesai, sudah khatam ya. Selesai satu kitab. Nanti saya kasih soal online seperti kemarin. Itu masing-masing saja silahkan diisi. Ya diisi, nanti langsung bisa lihat skornya kayak kemarin. Kita tak perlu masuk ke Zoom lagi, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di grup saja itu untuk soal. Sama 20 soal ya. Dari awal sampai akhir soalnya itu. Cuma 20 saja. Nah, setelah itu selesai. Selesai untuk program kitab Jurumiyah ini. Saya belum ngadain lagi, saya memang belum pernah mengadakan yang kitab Mutamimah itu berbasis Zoom. Belum pernah saya mengadakan berbasis online ya. Maksudnya kelas yang sama, Ustaz? Untuk berikutnya, gelombang berikutnya. Ini kan remedial. Oh, gelombang berikutnya nanti ada tanggal 19. Nah, ini teman-teman yang di sini kalau mau ikut itu tinggal japri aja ke saya. Ya. Tak perlu registrasi lagi. Jadi mau sekali ikut ngulang, mau 2 kali, mau 3 kali, itu bebas. Mau 5 kali, 6 kali, silahkan ya. Jadi memang saya sengaja seperti itu ya, karena untuk benar-benar yang baru sekali belajar nahwu, sebelumnya enggak pernah belajar dari kitab yang lain pun, saya bukan pesimis, tapi saya berdasarkan pengalaman dia sulit untuk benar-benar bisa paham kitab Jurumiyah kalau hanya sekali. Ya. Nah, kecuali mungkin yang sudah punya basic, yang sudah pernah belajar, bisa saja sekali dia paham. Tapi berdasarkan pengalaman dulu, kalau hanya sekali untuk benar-benar pemula dia tidak bakal paham. Ya, kalau enggak dikatakan mustahil paham. Makanya saya berikan kesempatan untuk ulang lagi tanpa registrasi, tinggal japri saja ya, saya namanya siapa, ingin mengulang gitu aja. Nanti saya masukkan lagi ke kelas berikutnya. Berapa, Ustaz? Tanggal 19. Tanggal berapa, Ustaz? 19 di waktu Januari. Januari. Nah, terus di tanggal 29-nya baru saya buka kelas sorof tuh. Ini juga pertama kali sorof tuh. Sorof. Cuma waktunya pagi jam 10 Sabtu Minggu. Ada waktu. Ini permintaan juga sebenarnya saya nggak mau ngadain juga, cuma banyak yang minta. Ya udah, waktunya ya biasanya itu Sabtu Minggu jam 10, mungkin hanya bapak-bapak yang sudah santai aja yang bisa mengikuti. Iya. Tapi ini alhamdulillah bisa direct langsung bertanya. Kalau ada kelompok belajar yang lain, saya juga ikuti beberapa lah kan, mungkin seperti Arabic Quantum itu yang Ustaz Muhammad Rifial dari Aceh itu ikut juga. Cuman dia Al-Arabiyatu Baina Yadaik itu, tetapi dia seperti ngirimkan audio. Dia kirimkan gambar percakapannya, kita ulang. Waktunya ini yang kita untuk ya prakteknya itu yang sulit. Kemudian ada sekolah baca kitab juga saya ikut juga, tapi kembali lagi dia nggak direct seperti ini. Jadi kalau kita mau bertanya itu ya nggak ada wadahnya gitu. Kalaupun melalui WA kadang kita pun agak sulit. Kalau ini kan bisa langsung, kalau melalui Zoom ini alhamdulillah bisa, kalaupun ada yang nggak tahu langsung bisa dijawab. Makanya tertarik untuk berikutnya lagi sampai paham insyaallah. Biasanya kalau berikutnya, kalau secara ini ya, secara urutan itu ngajinya ke Mutamimah ya, ke Mutamimatul Ajurumiyah. Mutamimah. Ya. Itu lebih banyak sekali dan lebih luas. Itu bekal untuk belajar alfiyah, itu bekal sekali. Jadi jangan ujug-ujug belajar alfiyah gitu. Saya kadang karena alfiyah itu terdengar keren gitu, istilahnya itu terkenal gitu. Tapi dari Jurumiyah ujug-ujug ke alfiyah bisa sih bisa, cuma lebih bagus berurutan gitu, lebih bagus berurutan ya. Mutamimah atau Imriti itu kan nazom tuh. Itu pelebaran juga dari kitab Jurumiyah. Kalau saya menggunakan Mutamimah yang Kawakib itu syarahnya itu kitab menengah, bukan saya yang menyebut tapi penulisnya menyebut ini adalah kitab berantara antara yang mubtadiin dan juga untuk yang lebih tinggi gitu. Jadi yang kitab menengah inilah yang kadang-kadang terlewati. itu luas juga itu yang kitab menengah ini. Iya. Nah, itu saya belum pernah buka Zoom karena lama sekali kalau dibuka itu bisa berbulan-bulan untuk khatam itu. Nah, saya ngajar offline saya ngajar itu kitab itu. Gimana? Nah, penasaran Ustaz, kalau yang offline
hari apa aja Ustaz ya? Ya, offline sekarang nggak ada. Ya dulu saya di samping kampus oke. UIN ya sebelum pandemi itu. Sekarang udah Ya nggak, kalau nggak. ada di UIN lumayan paling 15 menit saya dari rumah ke situ kan. Wah, deket nih. Iya, makanya kesempatan kalau bisa offline nih. Privat aja, Ustaz. Nggak kuat anunya, sewa tempatnya, rukonya dulu mahal banget. Mahal banget ya. Pandemi, ya. Oh, Kena iya. kena pandemi. Sebelum pandemi bahkan itu sudah tutup duluan. Jadi kita pindahlah kajian-kajian. Kalau ini Gimana Pak? mau Ustaz, kalau Hah? misalkan ngobrol sama Dewan Masjid di sini misalkan gitu ya, banyak yang tertarik untuk ikut. Jadi kan nggak perlu nyewa ruko tuh di masjid di komplek kita gitu. Bersedia Ustaz kalau kayak gitu Ustaz? Ya boleh aja. Mungkin seminggu sekali. Boleh. Tapi ingat ya, kalau mutamimah tadi saya nggak mau ajar kalau belum kita birumiah tadi itu syaratnya itu. Repot pasti, bagi saya juga repot itu. Sebenarnya dia juga kalau mufrodatnya masih sedikit bingung juga Ustaz. Nah makanya banyak mufrodatnya lumayan. Iya benar. Ini mubtadiin, tapi mubtadiin untuk orang yang sudah berbahasa Arab sebetulnya. Iya. Karena kan bukan orang Indonesia yang nggak pernah diajari bahasa. Iya. Kalau sudah berbahasa Arab lebih enak sebetulnya. Gimana Bu? Untuk soal jari apa? Untuk soal apa? Sorof. Nanti sorof. Sorofnya itu saya gabungkan dari beberapa kitab itu. Basicnya itu saya menggunakan amsilah tasrifiyah. Kemudian nanti yang bagian ilal itu, kemudian yang mahmuz mudhoaf yang rumit-rumitnya itu saya menggunakan kitab yang lain dan menggunakan tasrif izi yang sering terkenalnya di kita itu syarahnya itu syarah Kailani. Ada juga dari Qawaidul Ilal juga ada. Jadi saya campur-campurkan. Kemudian saya urutannya juga saya buat seperti yang saya perkirakan itu lebih mudah lah. Jadi urutannya itu kadang di amsilah tasrifiyah setelah yang asal ada mulhaq, yang asal lagi misalnya. Nah, saya inikan dulu didunutkan yang asal baru yang mulhaq, yang asal yang mulhaq. Dari sulasi mujarrad kemudian semuanya ke sulasi mazid selesaikan dulu. Ya baru ke rubai ya. Kalau yang aslinya kan sulasi mujarrad selesai baru ke rubai mujarrad. Setelah rubai mujarrad balik lagi ke sulasi, tapi sulasi yang mazid. Nah, ini saya enggak urutannya enggak begitu. Jadi satu-satu sulasi baik yang mujarrad ataupun mazid selesai semuanya. Baru rubai ya baik yang mujarrad baru yang mazid. Di bawahnya nanti ada mulhaq-mulhaqnya. Ya saya buat itu berapa slide, banyak sekali itu puluhan. Bahkan lebih dari 100 nih. Saya 3 bulan itu buat. Sekarang belum selesai juga itu. Belum selesai ya. Belum saya ini lagi. Karena nulis ulang. Gimana Bu? Berapa kali pertemuan kalau sorofnya? Itu saya perkirakan 12 kali pertemuan lah. Dengan durasi seperti ini ya, hampir 2 jam. Ya 1,5 jam lah. Jadi sebulan setengah. Tapi kalaupun nanti sebulan setengah enggak selesai, nanti akan saya tambah ya. Akan saya tambah pokoknya sampai selesai gitu di apa yang saya buat itu. Karena boleh dikata itu apa ya, yang ya kalau bahasa kasarnya percobaan lah. Berapa kali sih habisnya gitu. Berapa kali habisnya gitu. Trial and error dulu. Karena ini kan Zoom ya, berbeda ya dengan di kelas akan beda ininya. Saya harus memanfaatkan waktu juga biar bisa hatam tetapi tidak lama-lama juga gitu. Iya. Apalagi bapak-bapak, misalkan ibu-ibu, tentu saja akan berbeda dengan misalkan ketika ngajar anak MTS, alia. Anak MTS kan suruh ngafal aja dulu semuanya itu, tasrifan itu. Orang tua kan mungkin berbeda ya. Ya mungkin
Tetapi Suruh nanti hafal ya, tunggu dulu. amsilah tasrifnya itu nanti ada terjemahnya juga, dikasih terjemahannya. Ya, Oh, iya. masing-masing tasrifannya semuanya. Ya, semuanya itu ada artinya nanti terjemahannya. Dan di kitab amsilahnya kan nggak ada itu. Kita ngapal-ngapal aja, nggak tahu juga artinya. Nah, nanti saya lengkapi dengan artinya itu. Jadi sekalian promo ya Bu, silahkan kalau mau ikut daftar ya. Iya. Untuk yang grup ini memang belum saya share ya. Saya nunggu selesai dulu baru saya share yang program-program yang Tarafnya. Kalau kelompok-kelompok sebelumnya udah saya share. Ada yang ikut, ada yang enggak juga. Ini juga permintaan mereka sebelumnya. Ingin sorof. Gitu. Ya, saya cobalah. Oke, Nah, ada lagi. Nanti ini medialnya nanti Sorof ikut juga nih sambil jalan. Silakan. Salam. Baik, kita cukupkan dulu ya. Sudah malam. Mungkin yang bagian agak timur lebih malam lagi. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, sama-sama.